You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here. Ya, puji nama Tuhan, selamat pagi dan shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari minggu ini kita masih merayakan pencurahan Roh Kudus. Pada pagi hari ini kita mau lebih semangat menikmati urapan Roh Kudus dari Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami rindu kuasa Roh Kudus-Mu mengalir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari beri yang terbaik buat
memberikan kita kesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari tiba saatnya kita akan berikan yang terbaik, hati kita, untuk boleh ditaburi kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami buka hati kami Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang membuat kami semakin kuat di dalam Tuhan. Roh Allah yang hidup penuh. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau berikan urapan yang dahsyat Tuhan untuk hidupnya saat ini supaya menjadi saluran berkat bagi setiap jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari percaya bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat pagi semuanya. Ada sukacita. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita sudah menyembah memuliakan nama Tuhan. Dan saya percaya bahwa kita sangat menikmati hadirat Allah yang luar biasa. Hadirat Allah di dalam pujian, hadirat Allah di dalam penyembahan kita. Dan saatnya kita akan menerima kebenaran firman Allah yang kita ambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ketiga
ayat 1 sampai 10. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Amin. Puji nama Tuhan. Ini berbicara tentang kuasa nama Yesus. Tema pada pagi hari ini, kuasa nama Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus berkuasa melakukan mujizat, dan namanya pun dipakai para murid-murid untuk melakukan banyak mujizat. Yesus melakukan banyak mujizat sejak dia masuk dalam pelayanan. Bahkan sebelum dia ditahbiskan menjadi seorang pelayan di usia 30 tahun pada zaman Perjanjian Lama. Adat istiadat orang Yahudi, bisa mengajar, bisa melakukan kegiatan di tempat umum apabila dia sudah berusia 30 tahun. Dan selama 3 tahun itu Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat. Mujizat yang pertama dilakukan adalah, kalau kita baca dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 itu, berbicara tentang bagaimana dia melakukan mujizat air menjadi anggur dalam pernikahan Kana. Kemudian dia melakukan mujizat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar. Itu dilakukan. Dan setelah dia naik ke surga, maka dia berkata kepada murid-muridnya, "Tunggulah sampai engkau dipenuhi oleh Roh Kudus." Karena Roh Kuduslah yang akan menolong mereka melakukan banyak mujizat, melakukan banyak tanda-tanda ajaib. Dan pada saat mereka sudah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, pada saat mereka sudah menerima pencurahan Roh Kudus, ditahbiskan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Hal yang utama yang kita lihat dalam pelayanan mereka adalah dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10 ini. Bagaimana mereka memakai kuasa nama Yesus. Kuasa nama Yesus menyembuhkan, membangkitkan, memiliki kekuatan yang supranatural. Yesus memberi kuasanya kepada rasul-rasul melalui Roh Kudusnya. Sekarang pekerjaan rasul-rasul itu dilanjutkan, diteruskan oleh gerejanya, oleh saudara dan saya, oleh orang-orang percaya. Dalam Kisah Para Rasul yang sudah kita baca ini, bagaimana Yesus melakukan mujizat-mujizat melalui murid-muridnya. Dan ada janji yang sangat luar biasa dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 itu. Dikatakan, "Aku menyertai engkau sampai akhir zaman." Dan itu ditujukan kepada saudara dan saya, bukan hanya kepada para murid-murid pada zaman Perjanjian Baru, pada zaman Kisah Para Rasul. Kita adalah orang percaya yang Tuhan percayakan melakukan, menggunakan
nama Yesus yang berkuasa untuk menolong mereka yang tersesat, untuk menolong mereka yang membutuhkan, untuk menolong kesusahan, kelemahan, penderitaan yang ada di sekeliling kita, bahkan diri kita sendiri. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 11 ini akan memberikan pelajaran berharga pada pagi hari ini. Nanti malam adalah hari yang ke-8 kita memperingati pencurahan Roh Kudus. Kita tidak sekedar memperingati, tapi kita juga menikmati dan menambah iman kita untuk mengenal Dia sebagai Tuhan, Juru Selamat kita yang hidup. Dalam Kisah 3 pasal 1 ayat 10 ini ada berkat yang luar biasa, ada pelajaran yang luar biasa yang bisa kita nikmati, yaitu kuasa nama Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang pertama adalah bahwa perlu ada dasar kita kalau kita ingin memiliki kuasa di dalam nama Yesus. Dasar kuasa nama Yesus itu apa? Apa dasarnya supaya kita menikmati, supaya kita bisa melakukan segala sesuatu yang pernah dilakukan oleh para rasul, yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dasarnya adalah hidup dalam kedisiplinan rohani. Disiplin dalam hal rohani itu sangat penting. Disiplin berdoa, disiplin bersekutu, disiplin memuji Tuhan. Firman Allah dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 itu berbicara tentang bagaimana para murid-muridnya mendisiplin dirinya untuk berdoa, untuk bersekutu, untuk membagikan pengajaran-pengajaran yang mereka dapatkan dari Tuhan Yesus. Mereka saling mengajar, mereka saling memberi, mereka bersekutu bersama-sama di rumah-rumah. Kedisiplinan ini ditunjukkan juga pada saat Yohanes dan Petrus berjalan. Ada dikatakan petang hari untuk datang ke bait Allah. Artinya Petrus dan Yohanes sudah terbiasa berulang kali datang beribadah, datang berdoa, datang mendengar pengajaran-pengajaran tentang hukum Taurat di bait Allah. Jadi mereka hidup dengan disiplin rohani. Jadi tidak sembarangan orang memakai nama Yesus. Mereka disiplin memuji Tuhan dan setia dalam menerima dan mengajarkan pengajaran. Itu yang kita pelajari dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Bagaimana gereja mula-mula bertumbuh di dalam spiritual mereka, bertumbuh di dalam kerohanian mereka. Kuasa nama Yesus yang dimiliki oleh Yohanes dan Petrus bukan sekedar kontemporer saja. Mereka sudah melakukan sesuatu yang sungguh luar biasa, menanti kedatangan Roh Kudus memenuhi hidup mereka. Mereka hidup di dalam kedisiplinan persekutuan. Jadi tidak sembarang orang memakai nama Yesus. Tidak sembarang orang bisa melakukan hal seperti ini. Mereka sudah memulai jauh-jauh hari untuk mendisiplin diri mereka, memiliki hubungan intim dengan Tuhan, memiliki hubungan erat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Itu yang pertama. Jadi perlu ada dasar kita untuk kita bisa memakai kuasa nama Yesus. Orang berdosa tidak akan pernah bisa memakai nama Yesus. Hanya orang yang percaya kepada Yesus, yang mendisiplin dirinya, yang selalu memuji Tuhan, yang selalu bersekutu dengan Tuhan. Hal yang kedua yang kita lihat adalah ada objek di sana. Objek dalam ayat ini adalah orang lumpuh yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan perlindungan, pemeliharaan, harapan, yang membutuhkan masa depan yang lebih baik. Kita lihat di dalam ayat itu bahwa ada
Dia adalah orang yang lemah, tidak berdaya. Dikatakan harus dibopong, harus diangkat oleh orang-orang tertentu dan didudukkan di tempat yang biasa dia duduk. Dan dia tidak bisa pergi ke sana kemari kalau bukan karena pertolongan orang lain. Dan itu terus-menerus terjadi. Ada objek di sana bahwa dia kekurangan, dia adalah orang miskin, dia adalah orang yang kurang beruntung. Hidupnya terbatas. Orang-orang yang membutuhkan pertolongan, orang-orang yang membutuhkan bantuan, orang-orang yang memiliki harapan untuk ditolong. Apakah hari ini kita adalah orang-orang itu? Lumpuh secara rohani. Kita perlu pertolongan Tuhan, kita perlu bantuan dari Tuhan, kita perlu bantuan orang lain, kita perlu pimpinan Tuhan. Firman ini menjadi jawaban bagi saudara. Saudara yang lemah, saudara yang membutuhkan pertolongan Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Ulurkanlah tanganmu kepada Tuhan. Firman Tuhan, Roh Kudus selalu mencari orang-orang yang tepat, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, orang-orang yang membutuhkan perlindungan, keselamatan. Orang lumpuh ini tidak berdaya. Kalau hari ini kita tidak berdaya menyelesaikan segala sesuatu, menyelesaikan persoalan kita, kita tidak mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Pandanglah Tuhan. Tuhan akan memberikan harapan baru kepada kita. Dan hal yang ketiga dikatakan di sana adalah apa dampaknya. Ketika orang itu meminta perlindungan, pertolongan, mungkin dari awal tadi, ketika ada orang mau masuk ke bait Allah, sudah ada memberikan dolarnya, uangnya, ataupun apapun yang ada, bahkan mungkin sebungkus makanan. Tetapi ketika Petrus dan Yohanes lewat dan orang lumpuh ini berkata, "Berikanlah aku sedekah, aku membutuhkannya." Kemudian Petrus dan Yohanes berkata, "Aku tidak punya apa-apa. Aku adalah orang biasa, tetapi aku luar biasa. Aku akan menolong kamu, aku akan memberikan yang aku punya. Walaupun aku tidak punya, karena itu adalah milik Tuhan. Demi nama Yesus, berjalanlah. Demi nama Yesus, orang Nazaret itu berjalanlah." Apa yang dipunyai oleh Yohanes dan Petrus sungguh luar biasa, yaitu kuasa nama Yesus yang mereka hidupi, yang mereka miliki, yang mereka sudah menerimanya dari Roh Kudus, yang mereka sudah saksikan, mereka sudah lihat sendiri bagaimana pekerjaan itu nyata, dan mereka tidak ragu-ragu mengatakan kepada orang lumpuh ini, "Aku tidak punya emas dan perak, aku tidak punya harta dunia, aku tidak punya kemampuan untuk memberikan sedekah kepada kamu, tetapi demi nama Yesus, orang Nazaret, berjalanlah." Dan ini ternyata adalah jawaban yang tepat, jawaban yang melampaui pikiran orang lumpuh ini. Dan ini yang diharapkan, ini yang selalu diharapkan dari orang-orang untuk mendapatkan harapan baru, harapan yang cemerlang. Dan dia bisa melangkah, dia bisa menjalankan hidupnya, melanjutkan hidupnya. Tidak seperti awal, dia harus duduk, dia harus diantar orang, dia harus meminta bantuan orang lain. Sekarang dia meminta bantuan Tuhan. Sekarang dia berharap hanya kepada Tuhan saja. Nama Tuhan dipermuliakan dalam kejadian itu kita lihat. Dan itu menjadi satu dasar bagaimana Petrus dan Yohanes nantinya menjadi pengkhotbah yang luar biasa. Dan
kita lihat bagaimana orang datang kepada dia, yaitu kepada Yesus. Setelah kejadian itu, 3.000 orang yang bertobat. Setelah kejadian itu, banyak orang yang tercengang-cengang. Apakah tidak ada tantangan? Ada. Banyak orang yang meributkan. Mengapa terjadi seperti itu? Tetapi Petrus dan Yohanes tetap melangkah, memegang panji-panji kemenangan, kuasa kelimpahan yang dari Kristus, yaitu kuasa nama Yesus yang terus dihidupi dalam hidupnya, sehingga dia bisa melakukan perkara-perkara yang lebih besar lagi. Itu sesuatu yang sangat dahsyat. Nama Tuhan dipermuliakan, kita lihat di sana. Memberikan jawaban lebih daripada yang kita minta. Memberikan jawaban lebih daripada yang kita pikirkan. Kuasa yang menembus batas. Orang lumpuh ini hanya berpikir tentang hari ini, sedekah untuk dia nikmati. Tapi Tuhan memberikan harapan yang sangat luar biasa. Tidak hanya dia memberikan kehidupan baru dalam hal jasmani, tapi dia juga memberikan keselamatan. Karena itulah dia memuji Tuhan, melompat-lompat, dikatakan berjalan ke sana kemari, melompat, berjingkrak. Kenapa? Karena dia menikmati hadirat Allah. Dia menikmati bagaimana mujizat itu luar biasa terjadi dalam hidupnya. Karena apa? Kuasa yang dia miliki adalah menembus batas. Menembus batas apa yang dia pikirkan. Selain menerima yang terbaik dari Tuhan, dia juga mendapatkan sesuatu yang luar biasa, yaitu keselamatan. Karena Yesus satu-satunya keselamatan dalam hidupnya. Menjawab kebutuhan yang sangat luar biasa. Kita bersyukur dampak pencurahan Roh Kudus bagi kita hari-hari ini adalah menguatkan iman kita, memberikan kita kekuatan, kesehatan. Saya mendengar banyak cerita, banyak kesaksian di masa pandemi ini. Orang-orang percaya diberkati oleh Tuhan. Walaupun mereka di PHK dari pekerjaan, mereka bangkrut dari usaha, tetapi mereka tetap bergantung kepada Tuhan dan Tuhan memberikan berkat yang lain bagi mereka. Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka. Pada pagi hari ini sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya firman Tuhan meneguhkan iman kita bahwa kuasa nama Yesus hanya bekerja pada orang yang memiliki kedisiplinan rohani. Mereka yang di PHK itu adalah ada yang memang putus asa, tetapi anak-anak Tuhan, mereka bergantung kepada Tuhan. Mereka tidak berkata bahwa kami sudah hidupnya selesai, tidak. Tapi mereka berkata, ini adalah awal baru untuk kami bisa melihat kuasa Tuhan. Ini adalah awal baru kami menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah kami pikirkan, yang tidak pernah kami lihat, yang tidak terbayang oleh pikiran kami. Tapi itu Tuhan berikan kepada kami. Itu mengapa terjadi? Karena mereka sudah terbiasa mendisiplin diri mereka di dalam pergaulan mereka dengan Tuhan. Mereka terus bergaul dengan Tuhan, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Gereja mula-mula dalam Kisah Para Rasul begitu indah dan luar biasa. Mereka bersama-sama berdoa, mereka sama-sama membagikan berkat satu dengan yang lain. Mereka mempelajari bersama-sama firman Allah dalam persekutuan. Mereka memuji Tuhan, dan itulah yang Tuhan mau selama kita berada di dalam pandemi ini. Supaya apa? Supaya kita menikmati kekuatan yang baru, sukacita yang baru yang tidak pernah kita rasakan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita Tuhan yang keren. Tuhan kita Tuhan yang hebat. Tuhan kita Tuhan yang asik, yang bisa kita nikmati dalam segala hal. Percayakan,
Kuasa nama Yesus memberi pembebasan. Kuasa nama Yesus memberikan pertolongan kepadamu. Nama Yesus adalah menara yang kuat. Nama Yesus adalah senjata yang luar biasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya kebenaran firman Allah pada pagi hari ini membuka iman kita untuk lebih maju, bahwa nama Yesus berkuasa dalam hidup kita. Nama Yesus berkuasa dalam pribadi kita. Hal yang terakhir, apabila kita sudah menerima berkat Allah adalah itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi itu dipakai Tuhan untuk menolong orang lain. Kita menyaksikan apa yang kita alami, bersaksi tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan menyelamatkan kita, bagaimana Tuhan memberkati kita, bagaimana Tuhan menjadikan kita menjadi anak-anaknya, ahli warisnya. Itu yang harus kita saksikan kepada orang lain. Tuhan ingin setiap berkat, setiap mujizat yang kita alami itu menjadi satu alat untuk kita bisa bersaksi tentang nama Yesus kepada sesama kita. Kita lihat orang lumpuh ini, dia memuji Tuhan dan banyak orang memuliakan nama Tuhan. Tujuan Allah memberkati kita bukan untuk keinginan dan keegoisan kita, tapi untuk kepentingan Tuhan dan kepentingan pemberitaan Injil, saksi kepada dunia ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini Engkau telah memberikan firman-Mu. Kiranya Engkau Tuhan memeteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Sekiranya Tuhan sidang jemaat-Mu belum mendapatkan Tuhan pengertian yang mereka bisa dapatkan, mari Roh Kudus tolonglah mereka. Berikan pengertian dan biarlah mereka boleh mengerti Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Mampukan mereka dengan bahasa yang mereka Tuhan Yesus tahu. Olehnya itu kami berdoa supaya mereka tetap berharap kepada Tuhan. Mereka memandang Tuhan, mereka Tuhan memulai hidup mereka, mendisiplin hidup mereka bersama dengan Tuhan. Terbiasa intim dengan Tuhan, terbiasa bergaul dengan Tuhan. Dan itulah yang membuat mereka menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang supranatural ya Tuhan, yang mampu melakukan mujizat-mujizat bersama dengan Tuhan. Dan ketika mereka lemah Tuhan, ketika mereka tidak berdaya, kami percaya Engkau hadir untuk menolong, untuk mengangkat segala beban mereka, untuk melepaskan mereka dari segala belenggu dosa dan kejahatan. Lepaskanlah Tuhan mereka dari segala ikatan-ikatan iblis yang mengikat mereka, yang membuat mereka tidak mengerti tentang kebenaran. Dan ketika kami Tuhan sudah menerima kebenaran itu dan menerima mujizat itu Bapa, ajar kami untuk Tuhan tidak berdiam diri, tetapi ajar kami untuk memuliakan nama-Mu. Karena apa yang Tuhan percayakan bagi kami itu untuk kepentingan Tuhan, itu untuk memuliakan nama Tuhan, dan banyak orang akan diselamatkan. Jadikan kami menjadi saksi-saksi yang hidup ya Tuhan, bagi mereka yang membutuhkan, bagi mereka yang terhilang, bagi mereka yang Tuhan Yesus telah meninggalkan Engkau. Karena kami tahu hanya Engkau satu-satunya jalan kehidupan, jalan menuju ke surga. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu pada pagi hari ini. Berkatilah seluruh sidang jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami peralaskan. Amin. Puji Tuhan, kita percaya bahwa ibadah kita pagi hari ini diterima oleh Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Jangan lupa besok Minggu tanggal 7 Juni kita ada perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus supaya kita boleh menikmati anugerah yang lebih dahsyat lagi bersama dengan Tuhan. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan saya ajak kita berdoa kembali kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak buat semua yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Awal, pertengahan hingga selesai ibadah ini, Engkau hadir dan Engkau sudah memberkati
Saatnya kami berdoa syafaat ya Tuhan buat bangsa ini. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan buat pemimpin-pemimpin kami yang sangat Tuhan bekerja keras, yang sangat memberikan yang terbaik bagi rakyat Indonesia. Oleh itu kami berdoa supaya hikmat-Mu terus, kekuatan-Mu terus ada dalam hidup mereka, mulai dari Presiden kami Joko Widodo dan Ma'ruf ya Tuhan sebagai wakilnya, dan para menterinya Tuhan, serta pemimpin-pemimpin yang ada di daerah, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, camat, kepala desa atau lurah ya Tuhan, bahkan bayan, para RT dan RW yang ada. Kiranya terus boleh bersinergi ya Bapa untuk memberkati, untuk Tuhan mengayomi bangsa Indonesia, terlebih di dalam menyelesaikan Tuhan persoalan-persoalan yang ada, dan juga Tuhan menangani wabah virus corona yang sedang Tuhan Yesus semakin merajalela di bangsa kami. Tuhan tolong Bapa supaya seluruh rakyat Indonesia boleh menyadari betapa pentingnya menjaga diri, betapa pentingnya Tuhan mengikuti protokol pemerintah, agar semuanya Tuhan sehat, agar semuanya Tuhan bisa menikmati kehidupan sosial seperti semula ya Bapa. Oleh itu kami berdoa Tuhan buat mereka yang sedang menangani COVID ini Tuhan, para medis yang ada di rumah sakit ya Tuhan, mari Kau tolong mereka, beri Tuhan mereka kekuatan dan juga imun yang kuat ya Tuhan, sehingga mereka boleh menangani semuanya dengan kasih Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu Bapa bagi mereka. Berkatilah rumah sakit, berkatilah Tuhan Yesus mereka yang menangani Tuhan semuanya persoalan-persoalan bangsa ini. Kami sungguh yakin dan percaya Engkau melihat, Engkau memberikan ya Tuhan pertolongan yang ajaib, karena Tuhan kami adalah Tuhan yang ajaib. Kami juga percaya Bapa Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu, baik yang ada di Josari maupun di Selokaton ini Tuhan, dan juga Tuhan saudara kami, keluarga kami yang mengikuti ibadah ini di Kuta Babo. Kiranya Engkau memberkati mereka dengan cinta kasih Tuhan, apapun yang mereka rindukan, apapun yang mereka Tuhan Yesus sedang pergumulkan, kami percaya Engkau hadir untuk memberkati mereka. Oh Tuhan, kami percaya juga yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, dan setiap rumah tangga Tuhan berkati dengan persoalan-persoalan yang mereka bisa keluar dari persoalan-persoalan itu dengan melihat mujizat, karena nama Yesus berkuasa untuk menolong seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan, kami mempercayakan seluruh Tuhan kegiatan kami sepanjang minggu ini dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Kau melihat setiap hati yang terbuka dan tangan yang terangkat pada pagi hari ini Bapa. Mari Engkau Tuhan memberkati setiap pribadi lepas pribadi. Turun tanganlah Engkau memegang ya Tuhan dengan erat ya Bapa setiap tangan-tangan yang terangkat, dan menaruhkan berkat Abraham, Ishak dan Yakub dalam kehidupan mereka, karena itu adalah janji-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau menerangi mereka dengan terang-Mu yang ajaib. Engkau Tuhan memandang mereka dengan kekuatan Roh Kudus-Mu. Engkau tidak pernah melepaskan sidang jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, selalu dalam perhatian dan perlindungan Tuhan. Keluar masuk rumah mereka dilindungi oleh Tuhan. Setiap pribadi lepas pribadi senantiasa diberkati oleh Tuhan. Inilah kerinduan dan doa kami. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah dan bawalah pulang segala berkat-berkat Allah Bapa, cinta dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pertolongan Roh Kudus yang memimpin saudara dan saya mulai hari ini sampai Dia datang kedua kali menjemput kita, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita katakan bersama-sama, amin. Amin. Tuhan memberkati.